Di sini saya akan menjelaskan mengenai dot product. Sebelum membahas materi dot product, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cindy. Ini merupakan video pertama dari channel YouTube saya. Semoga video-video berikutnya bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, kita mulai saja. Dot product merupakan operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan besaran skalar. Besaran skalar itu merupakan angka tunggal ya teman-teman. Lalu dot product itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penjelasan skalar dan vektor, skalar merupakan besaran yang hanya memiliki besar magnitudo tanpa arah, dan vektor merupakan besaran yang memiliki besar magnitudo dan berarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan skalar dan vektor. Untuk skalar, skalar memiliki sifat yang besar saja, lalu vektor memiliki sifat besar dan berarah. Lalu untuk representasi, untuk skalar, skalar itu memiliki nilai tunggal, sedangkan vektor ditulis sebagai panah atau pasangan koordinat. Lalu untuk operasi matematika, skalar menggunakan aritmatika biasa, dan vektor menggunakan operasi vektor seperti penjumlahan dan perkalian pada vektor. Adapun contoh-contoh bilangan skalar yaitu waktu, massa, dan suhu, dan vektor itu kecepatan, gaya, dan perpindahan. Nah, ini untuk skalar itu di sini kan dijelaskan contohnya waktu, massa, dan suhu. Waktu itu misalnya 20 detik, lalu massa itu berat misalnya 10 kg, dan suhu dijelaskan dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan vektor, di sini kan dicontohkan ya ada kecepatan, gaya, perpindahan, dan momentum. Misalnya untuk kecepatan, untuk vektor itu kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Jadi dijelaskan ke arah mana. Lalu untuk gaya di vektor itu bisa dideskripsikan misalnya memiliki gaya 10 Newton ke atas, jadi ke arah atas. Lalu untuk perpindahan, misalnya perpindahan 5 meter ke arah timur. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi di skalar itu tidak dijelaskan arahnya, sedangkan vektor dijelaskan ke arah mana, ke timur kah, utara kah, ke atas kah, ke kanan. Lalu berikutnya, tadi kan di awal saya sudah jelaskan ya, dot product itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan dalam prakteknya, dot product itu bisa dimanfaatkan di dalam ilmu fisika dan mekanika, lalu di bidang grafika komputer dan animasi, di robotika dan otomasi, lalu di machine learning dan data science, ada juga di navigasi dan geolokasi. Lalu dot product juga bisa untuk dimanfaatkan sebagai teknologi dan audio pengolahan sinyal, lalu bisa juga di dalam bidang ekonomi dan keuangan, olahraga dan kesehatan, desain dan arsitektur, serta permainan dan virtual reality. Kembali ke slide sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi praktis pemanfaatan dot product di berbagai bidang. Di sini di nomor 1 ada fisika dan matematika ya. Fisika dan mekanika. Dalam prakteknya, dot product di fisika dan mekanika itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghitungan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda ke arah tertentu. Misalnya nih,
menghitung kerja saat mendorong meja di rumah atau memindahkan barang. Nah, dengan dot product kita bisa menghitung besaran angkanya. Lalu dot product juga bisa melakukan proyeksi gaya, di mana dapat menghitung gaya yang efektif untuk berkontribusi pada perpindahan benda, misalnya perpindahan benda pada bidang yang miring. Berikutnya di nomor 2, dot product dalam grafika komputer dan animasi. Di sini dot product dapat digunakan untuk menghitung refleksi cahaya pada permukaan objek 3D dan juga menghasilkan efek shading yang realistis. Sebagai contoh, dot product itu dapat digunakan dalam pembuatan film animasi dan video game untuk menciptakan pencahayaan yang nyata. Jadi, pencahayaan yang dihasilkan itu lebih real. Lalu dot product juga dapat membantu dalam menentukan posisi dan perspektif kamera di dunia 3D. Contohnya teknologi virtual reality dan augmented reality. Untuk poin ketiga, sini ya, poin ketiga, dot product dalam robotika dan otomasi. Dot product dapat melakukan penghitungan sudut antara arah pergerakan robot dengan targetnya untuk melakukan navigasi secara optimal. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan robot pembersih otomatis atau yang biasa kita sebut vacuum cleaner. Itu kan sekarang tuh vacuum cleaner tinggal dinyalain aja terus dia gerak-gerak otomatis ya. Nah, di sini dot product bekerja untuk menghitung rute terbaik untuk membersihkan ruangan. Lalu juga dot product dapat digunakan dalam penerbangan, yaitu untuk stabilitas penerbangan seperti mengoperasikan kamera drone. Lalu untuk poin keempat, dot product dalam machine learning dan data science. Di sini dot product dapat melakukan pengukuran kesamaan antara dua teks atau dokumen berdasarkan representasi vektor. Sebagai contoh, mencari artikel atau hasil pencarian yang relevan di mesin pencarian seperti Google, lalu melakukan atau memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan preferensi pengguna seperti musik dan film. Kalau kita berlangganan Netflix atau Spotify, kita direkomendasikan untuk dengarkan musik A atau nonton film B. Nah, disinilah dot product bekerja. Lalu juga dot product dapat menghitung korelasi antara variabel untuk membuat prediksi dan klasifikasi. Poin kelima, ini ya, poin kelima, navigasi dan geolokasi. Nah, dot product ini juga mampu menghitung sudut dan jarak antara dua titik di peta menggunakan sistemnya, seperti contoh aplikasi Google Maps atau Waze dalam menentukan rute optimal. Jadi, berfungsi memberikan rute terbaik. Misalnya, oh jangan lewat sini nih, di tempat sini lagi macet atau lagi ada kecelakaan. Nah, dot product ini berfungsi sebagai apa ya? Sebagai penunjuk arah. Lalu dapat juga digunakan untuk mengarahkan perangkat berdasarkan sudut antara lokasi saat ini dan tujuan, seperti kompas digital atau penggunaan drone. Berikutnya, dot product dalam teknologi dan audio pengolahan sinyal. Di sini, dot product dapat melakukan deteksi pola atau kemiripan. Seperti contoh, dot product dapat melakukan penghapusan noise pada audio. Kita mungkin familiar ya, teman-teman familiar dengan aplikasi yang
dapat menghilangkan suara latar, atau misal kita lagi nge-shoot video nih, kita ingin menghilangkan suara-suara di belakangnya. Nah, disinilah si dot product bekerja. Lalu pengenalan suara di asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Selain itu, dot product juga dapat melakukan proses data multimedia seperti gambar atau video untuk dilakukan kompresi dan pemfilteran. Oke ya, poin 6 selesai. Kita bahas ke poin 7. Dot product dalam bidang ekonomi dan keuangan. Di sini dot product dapat menghitung korelasi antara saham untuk menentukan risiko dan diversifikasi portofolio. Dot product juga dapat melakukan prediksi data pasar, di mana dia bisa memprediksi tren harga saham atau inflasi. Juga berikutnya ada di poin 8, olahraga dan kesehatan, bidang olahraga dan kesehatan. Di sini dot product dapat membantu pelatih olahraga menganalisis sudut lengan atau kaki atlet untuk memperbaiki teknik. Contoh, misalnya analisis gerakan pelari. Bisa dilihat dari sudut tangan yang diayunkan atau kaki yang diayunkan, seorang pelatih bisa memberikan feedback untuk pelari mendapatkan personal best, atau personal best itu, kalau teman-teman kurang familiar dengan dunia lari, PB itu capaian waktu terbaik yang ditempuh selama berlari. Lalu berikutnya, dot product juga dapat mengukur gerakan tubuh untuk menghitung langkah atau sudut gerakan saat latihan. Nah, di sini dot product sebagai fitness tracker. Oke. Oh ya, selain yang dijelaskan di atas, saya juga ingin menyampaikan bahwa dot product itu berfungsi untuk seorang pelatih memberikan saran atau masukan kepada atletnya. Berikutnya, mengenai desain dan arsitektur, bidang desain dan arsitektur. Di sini dot product dapat melakukan penghitungan distribusi cahaya pada ruangan untuk memastikan desain interior dan pencahayaan optimal, seperti aplikasi desain, AutoCAD, dan SketchUp. Jadi, si dot product ini dapat membantu seorang arsitektur atau seorang desain interior untuk memilih pencahayaan yang baik untuk ruangan yang akan dipersiapkan. Dan juga dot product dapat digunakan untuk melakukan simulasi struktur bangunan dan melakukan penyesuaian perspektif. Untuk yang terakhir, poin ke-10 ya, dot product dalam permainan dan virtual reality. Di sini dot product dapat melakukan kontrol terhadap sudut pandang kamera atau arah gerakan karakter dalam dunia virtual, seperti game FPS, first person shooter, atau contohnya Call of Duty, game Call of Duty. Lalu dapat juga digunakan untuk mendeteksi sudut pandang pengguna dan memperkirakan posisi tangan controller. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini terdapat rumus dot product. Jika terdapat dua vektor, di sini ada dua vektor ya, vektor A dan B. Lalu A memiliki nilai A1, A2, A3, dan seterusnya, dan vektor B memiliki nilai B1, B2, B3, dan seterusnya. Maka dot product dihitung sebagai, nih di sini A dot B ya, A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh,
Saya membuatkan ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Nih, vektor A itu nilainya 1, 2, 3, dan 4, sedangkan vektor B memiliki nilai 4, 3, 2, dan 1. Maka dot produknya adalah A dikali B sama dengan A dikali B ditambah A dikali B ditambah A dikali B ditambah A dikali B. Nah, di sini angkanya 1 dikali 4 adalah 4, 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 kali 2, 6, lalu 4 kali 1 sama dengan 4, jadi total keseluruhannya adalah 20 ya teman-teman. 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4, 20. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di depan aplikasi yang dihasilkan dari dot product ini diantaranya di bidang aljabar linear, yaitu operasi matriks dan vektor, lalu di grafika komputer untuk menghitung sudut dan proyeksi, dan di machine learning dapat melakukan penghitungan jarak dan kemiripan vektor. Lalu untuk di bidang fisika dan mekanika, dot product dapat menghitung kerja dari gaya pada suatu objek. Nah, di sini dot product itu mengukur hubungan antara dua vektor baik secara numerik maupun geometris dan memiliki banyak aplikasi praktis dalam sains dan teknologi. Oke, teman-teman. Berikutnya, saya mempraktikkan dot product ini menggunakan Python. Di sini saya menggunakan tools idle. Teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama-tama melakukan input. Di sini ada import numpy snp, di mana saya untuk pertama kali melakukan import pustaka numpy yang kemudian saya aliaskan sebagai np. Lalu di sini terdapat dua array ya, dua nilai vektor A dan B. Lalu perintah print np ini merupakan perintah untuk menampilkan perintah yang diminta. Maka outputnya dari perintah ini adalah bernilai 20. Kenapa 20? Di sini kan dijelaskan ya, vektor A dan vektor B, di mana A dot B, A dikali B, A dikali B, A dikali B, dan A dikali B. 1 dikali 4 adalah 4, 2 dikali 3 adalah 6, 3 dikali 2 adalah 6, 4 ditambah 1 adalah 4. Jadi totalnya 20, outputnya 20. Oke. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di kesimpulan. Setelah saya menjelaskan apa itu dot product, jadi memang dot product ini merupakan operasi fundamental dalam aljabar linear, di mana si dot product ini berfungsi untuk mengukur hubungan antara dua vektor baik secara matematis maupun geometris dengan berbagai aplikasi dalam sains, teknik, dan teknologi. Oke teman-teman, segitu saja belajar hari ini. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.